Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum proses oleh pangan dengan model mayones, di mana anggota kelompok kami pertama ada Denny Gustiwaldi, kedua Diva Sila Putri, ketiga Raffi Salman, keempat Singgi Purwito. Baik, saya akan menjelaskan tujuan praktikum modul mayones. Yang pertama, mempelajari dan mengetahui proses pembuatan mayones, mengetahui kadar air, kadar FA, kadar lemak, dan uji organoleptik. Selanjutnya, teori dasar. Mayones tergolong produk emulsi semi padat minyak dalam air yang dibuat dengan menambahkan bahan seperti kuning telur, cuka, serta bahan tambahan seperti gula, garam, dan mustard. Minyak yang umum digunakan adalah minyak nabati seperti minyak biji bunga matahari, minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak biji merah. Emulsi merupakan sistem heterogen yang terdiri dari cairan yang tidak tercampurkan yang terdispersi dengan baik. Kemudian dapat diperkuat dengan senyawa aktif lainnya. Pengemulsi yang umum digunakan adalah telur. Komposisi telur berupa protein 17%, glukosa 1,2%, lemak 32,2%, garam 0,3%, dan air 48,5%. Karena komposisi inilah telur dapat dimanfaatkan dalam pembuatan mayones. Selanjutnya, baku mutu mayones menurut SNI 01 strip 4473 strip 1998. Bau, satuannya strip, persyaratannya normal, rasa, warna, tekstur sama dengan bau. Selanjutnya air, yang satuannya persen, persyaratannya maksimal 30. Selanjutnya, pada model ini alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat 1 blender berfungsi mencampurkan bahan, yang kedua ada spatula berfungsi mengambil bahan, yang ketiga timbangan analitik berfungsi mengukur berat sampel, yang keempat gelas ukur berfungsi mengukur volume bahan, yang kelima baskom berfungsi tempat mencampurkan bahan. Di bahan-bahan yang digunakan, yang pertama 8,5% kuning dan putih telur, yang kedua 4% air mineral, yang ketiga 5,5% cuka, yang keempat 78% minyak nabati atau minyak canola, yang kelima gula, yang keenam garam, yang ketujuh 4% mustard. Pada alat dan bahan analisa mayones, pertama alatnya elemennya 250 ml, yang kedua pipet ukur 50 ml, yang ketiga akurat 50 ml, yang keempat kaca analitik, yang kelima gelas biara 100 ml, yang keenam kaca arloji, yang ketujuh spatula, yang ke-8 batang pengaduk, yang ke-9 pipet tetes, ke-10 oven, yang ke-11 corong, yang ke-12 bola hisap, yang ke-13 cawan penguap, yang ke-14 desikator, yang ke-15 viskometer Oswald, yang ke-16 piknometer. Bahan yang digunakan pada analisa mayones ini adalah yang pertama NaOH, yang kedua indikator PP, yang ketiga etanol 95-96%, yang keempat aquades, yang kelima sampel mayones. Skema kerja pada pembuatan mayones. Yang pertama, masukkan putih dan kuning telur ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan asam, cuka, garam, dan gula dan mustard, lalu dihomogenkan secara merata. Setelah dihomogenkan secara merata, kolloid akan membentuk jika mayones telah tercampur. Setelah dicampurkan, lalu disiapkan wadah untuk penyimpanan mayones dan dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah itu dilakukanlah uji kadar air, yang mana penimbangan sampel dengan massa 2 gram dan pemanasan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius, rentan waktu 1 jam. Setelah itu dimasukkan ke dalam pendingin, lalu ditimbang. Setelah itu lalu diukur kadar airnya. Didapatkan hasil praktikum pada mayones yang mana baunya itu sedikit harum dan ada aroma asam dan cukanya. Dari segi rasa, campuran asin, ada rasa asam dan gurih. Dari segi teksturnya, cuka cukup kental. Dan dari segi warna,
mendapatkan warna yang kuning pucat. Setelah itu dilakukan pengukuran, yang dimana pengukuran kadar air dengan mendapatkan hasil 23,89% dan kadar FFA dan mendapatkan hasil 1,71%, dan kadar FFA mayones memasukkan pembanding yaitu dengan hasil 1,7%. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan dari hasil praktikum yang didapatkan. Pertama, mengenai proses pembuatan. Prinsip dari pembuatan mayones adalah dengan mengemulsikan sejumlah besar minyak dalam sebagian kecil larutan asam, di mana pengemulsi yang digunakan adalah ayam beras sebanyak 2 butir. Sebagaimana dalam penelitian Setiawan et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa penggunaan kuning telur ayam ras menghasilkan mayones terbaik. Sebelum kuning telur digunakan, direbus terlebih dahulu selama 10 menit di suhu kecil atau menengah yaitu 57 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh kemungkinan bakteri yang terdapat di dalam telur seperti salmonella dan agar rasanya tidak terlalu anyir, serta untuk kestabilan rasa tanpa membuat telur menjadi padat, karena jika memadat tidak bisa digunakan sebagai pengemulsi karena protein dan lipidnya bisa rusak dan efektivitas lecitin sebagai pengemulsi berkurang. 2 adalah uji sensori atau organoleptik berdasarkan indera manusia seperti rasa, tekstur, aroma, dan penampilan. Tujuannya untuk mengetahui sebagaimana rasa dari mayones itu apakah dapat diterima konsumen atau tidak. Pertama, dari segi warna yang kuning pucat, dikarenakan penggunaan kuning telur dan minyak canola yang juga berwarna kuning. 2. Aromanya yang sedikit asam karena penggunaan cuka dan cukup harum mungkin bisa disebabkan oleh minyak canola yang digunakan. 3. Rasa campuran asam karena pemakaian cuka, manis karena pemakaian gula, dan gurih karena pemakaian garam. Dan yang keempat, tekstur cukup kental karena penambahan santan gam. Kemudian kita juga melakukan analisa kualitatif. Yang pertama adalah pengukuran kadar air mayones. Berdasarkan syarat baku mutu SNI terkait mayones, kadar air maksimum pada mayones adalah 30% dan kadar air mayones yang didapatkan dari praktikum adalah 23,89%, berarti memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Penggunaan 2 butir telur sebagai pengemulsi dapat mengikat air dalam sistem emulsi sehingga kadar airnya tetap terkendali. Merujuk dari Aningtyas dan Jaya tahun 2011. Ini menandakan bahwa emulsi yang terbentuk sudah cukup stabil dan teknik pengadukan serta homogenisasi juga sudah cukup baik sehingga kadar air stabil berada di ambang yang diharapkan. Konsentrasi kuning telur juga dapat meningkatkan kadar air, di mana semakin banyak telur maka kadar air juga meningkat. Merujuk pada penelitian Hermanto tahun 2023. Uji kuantitatif yang kedua adalah kadar asam lemak bebas. Syarat baku mutu tidak diatur langsung oleh SNI, sehingga dibandingkan dengan mayones di pasaran dengan merek Manmasuka, yang mana kadar asam lemak bebasnya adalah 1,07%. Tidak berbeda jauh dengan mayones hasil percobaan yaitu 1,71%. Merujuk pada penelitian Maulidiva tahun 2021, perlakuan jenis minyak yang berbeda berpengaruh nyata terhadap kadar asam lemak bebas. Untuk mayones yang dibuat saat praktikum menggunakan minyak canola, sementara mayones Manmasuka menggunakan minyak kedelai. Kedua jenis minyak ini memiliki komposisi asam lemak yang berbeda. Kadar asam lemak bebas dapat menjadi penentu kualitas produk minyak. Asam lemak bebas yang terlalu tinggi pada mayones akan mempercepat reaksi oksidasi dan hidrolisis lemak, sehingga trigliserida terurai menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Kadar air yang tinggi juga bisa mempercepat proses hidrolisis.
Didapatkan kesimpulan pada pembuatan mayones tersebut. Yang pertama itu prinsip pembuatan mayones adalah mencampurkan minyak dengan air melalui proses emulsifikasi dengan suatu emulsi seperti kuning telur dan bahan tambahan seperti cuka, gula, garam, dan mustard. Yang kedua, karakteristik mayones berdasarkan uji sensori yaitu yang mana dia berwarna kuning pucat, beraroma sedikit asam dan harum, dan bertekstur cukup kental dan homogen serta rasa campuran asam, gurih, dan manis. Yang ketiga, kadar air mayones adalah 23,89% dan melalui syarat baku mutu SNI 01/473 1998 dengan standar nilai maksimum adalah 30%. Yang keempat, kadar asam lemak bebas mayones adalah 1,7% dan mendekati mayones pemasaran merek memasukkan kadar asam lemak bebas 1,7%. Berikut ini daftar pustaka yang kami jadikan sebagai acuan untuk pembuatan laporan praktikum modul mayones. Sekian presentasi kami terkait modul mayones. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.